Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru penggerak di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan monolog saya terkait dengan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah membaca modul dan merenungkan serta berdiskusi kemarin dengan teman-teman peserta BIMTEK fasilitator guru penggerak, saya jadi menyadari bahwa seorang guru penggerak itu adalah seseorang yang mampu menggerakkan segala potensi yang ada di dalam dirinya sendiri untuk menjadi guru yang mampu menggerakkan orang lain dan murid-muridnya. Istilahnya adalah bagaimana mungkin dia mampu menggerakkan orang lain bila dia tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri. Dan semuanya itu kemudian dia wujudkan dalam merdeka belajar, yaitu memulai dari dirinya sendiri, kemudian dia mengelaborasi konsep, mengeksplorasi konsep, dia mempelajari dari banyak sumber, karena seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar, maka dia harus terus belajar. Berikutnya dia harus mau berada di R yang pertama, ruang kolaborasi. Dia harus berkolaborasi dengan teman sejawat, para pakar gitu ya. Dan dia juga harus siap untuk menerima refleksi terbimbing dari orang-orang yang lebih hebat dari dia, bahkan mungkin dari teman sejawat. Karena sulit bagi seorang guru penggerak itu untuk bisa memotret dirinya dengan baik. Berikutnya adalah dia juga harus mampu mendemonstrasikan apa yang dia pelajari tadi, pemahamannya itu secara kontekstual, harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jangan sekadar jangan jauh dari kehidupan supaya bermakna. Dan demonstrasi kontekstual ini harus mampu dia lakukan dalam berbagai moda, tidak hanya omongan. Omong pun, kalimat lisan pun harus dengan cara yang menarik seperti monolog, puisi, atau dalam bentuk tulis. Itu pun harus menarik dalam bentuk esai, dalam bentuk puisi tertulis, atau gabungan antara keduanya, bahkan mungkin dalam bentuk video. Selanjutnya dia juga harus melakukan elaborasi pemahaman dan mengoneksikan semuanya dengan E-nya ya tadi, kemudian melakukan koneksi antar materi dari apa yang dia pelajari atau yang akan dia sampaikan untuk dibagikan kepada yang lain. Sehingga bermakna, tidak terpisah ilmunya. Dan kemudian mengeksekusi semuanya itu dalam aksi nyata. Apapun ilmu yang dipelajari, yang baik dia pelajari maupun dia ajarkan kepada orang lain akan menjadi sia-sia ketika tidak diterapkan di dalam aksi nyata. Karena begitulah sejatinya belajar, menggunakan apa yang dipelajari dalam aksi nyata, dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kalau semua ini terwujud pada diri seorang guru penggerak ya dengan baik, maka Indonesia akan bergerak maju. Karena ada guru-guru penggerak yang mendorong murid-muridnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan, sehingga mereka selamat. Selamat karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang benar, ya. Kemudian mereka bisa sukses dan bahagia, karena sesungguhnya tidak mungkin ada kebahagiaan tanpa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru penggerak di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan monolog saya terkait dengan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah membaca modul dan merenungkan serta berdiskusi kemarin dengan teman-teman peserta BIMTEK fasilitator guru penggerak, saya jadi menyadari bahwa seorang guru penggerak itu adalah seseorang yang mampu menggerakkan segala potensi yang ada di dalam dirinya sendiri untuk menjadi guru yang mampu menggerakkan orang lain dan murid-muridnya. Istilahnya adalah bagaimana mungkin dia mampu menggerakkan orang lain bila dia tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri. Dan semuanya itu kemudian dia wujudkan dalam merdeka belajar, yaitu memulai dari dirinya sendiri, kemudian dia mengelaborasi konsep, mengeksplorasi konsep. Dia mempelajari dari banyak sumber, karena seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar,
maka dia harus terus belajar. Berikutnya dia harus mau berada di R yang pertama, ruang kolaborasi. Dia harus berkolaborasi dengan teman sejawat, para pakar gitu ya. Dan dia juga harus siap untuk menerima refleksi terbimbing dari orang-orang yang lebih hebat dari dia, bahkan mungkin dari teman sejawat. Karena sulit bagi seorang guru penggerak itu untuk bisa memotret dirinya dengan baik. Berikutnya adalah dia juga harus mampu mendemonstrasikan apa yang dia pelajari tadi, pemahamannya itu secara kontekstual, harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jangan jangan jauh dari kehidupan supaya bermakna. Dan demonstrasi kontekstual ini harus mampu dia lakukan dalam berbagai moda, tidak hanya omongan. Omong pun, kalimat lisan pun harus dengan cara yang menarik seperti monolog, puisi, atau dalam bentuk tulis. Itu pun harus menarik dalam bentuk esai, dalam bentuk puisi tertulis, atau gabungan antara keduanya, bahkan mungkin dalam bentuk video. Selanjutnya dia juga harus melakukan elaborasi pemahaman dan mengoneksikan semuanya dengan E-nya ya tadi, kemudian melakukan koneksi antar materi dari apa yang dia pelajari atau yang akan dia sampaikan untuk dibagikan kepada yang lain. Sehingga bermakna, tidak terpisah ilmunya. Dan kemudian mengeksekusi semuanya itu dalam aksi nyata. Apapun ilmu yang dipelajari, yang baik dia pelajari maupun dia ajarkan kepada orang lain akan menjadi sia-sia ketika tidak diterapkan di dalam aksi nyata. Karena begitulah sejatinya belajar, menggunakan apa yang dipelajari dalam aksi nyata, dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kalau semua ini terwujud pada diri seorang guru penggerak ya dengan baik, maka Indonesia akan bergerak maju. Karena ada guru-guru penggerak yang mendorong murid-muridnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan. Sehingga mereka selamat. Selamat karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang benar. Ya, kemudian mereka bisa sukses dan bahagia. Karena sesungguhnya tidak mungkin ada kebahagiaan tanpa keselamatan. Saya punya kekuatan untuk menjadi seorang fasilitator, insya Allah. Karena saya punya semangat yang besar untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Saya juga pribadi yang pantang menyerah, suka berbagi. Satu hal lagi saya punya prinsip dalam hidup saya. Bahagia. Saya selalu bahagia saat membantu orang lain meraih kesuksesan. Apalagi saat orang-orang yang saya bantu itu sukses. Kekuatan itulah yang membuat saya merasa memiliki energi yang cukup, bahkan berlebih, untuk menjadi seorang guru. Dengan kekuatan itu, saya akan rela belajar, terus belajar, dan melakukan apa yang saya bisa semaksimal mungkin untuk mencoba menyediakan berbagai pengalaman belajar yang bermakna bagi murid-murid saya, agar mereka dapat berhasil belajar dan dalam kehidupannya kelak. Saya tidak ingin mereka mempelajari sesuatu yang tidak bermakna, yang hanya di atas kertas, yang hanya pengetahuan. Semua yang mereka pelajari harus bermakna dalam hidupnya. Semoga monolog ini bermanfaat. Terima kasih.